Pasca diamankannya sejumlah barang bukti dari Brigadir Joshua oleh penyidik Bareskrim Polri, orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik Brigadir Joshua yang akan dipergunakannya untuk menikah. Dari sejumlah barang Brigadir Joshua yang disita untuk penyelidikan, yang telah dikembalikan oleh penyidik baru berupa pakaian almarhum, sedangkan 2 unit telepon genggam, uang tunai, rekening tabungan, dompet, ID card, serta PIN emas penghargaan dari Kapolri Idam Aziz belum dikembalikan. Yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu, Om? Iya. Ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Katanya untuk bukti. Harapan Om dengan itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja. Jadi di sana pun untuk apa kan, ya nggak, tidak bersangkut paut, itu hak almarhum termasuk kami warisnya kan. Duit itu mungkin untuk persiapan pernikahan almarhum. Memang jauh-jauh hari waktu sebelum ada kejadian ini kami sudah nasihati anak ini, mengingat dia ada rencana mau pernikahan tahun depan. Kalau soal nominal uang di ATM itu kami belum tahu. Sementara itu terkait transaksi rekening Brigadir Joshua pasca meninggal dunia, dirinya belum mengetahui pasti dan belum bisa memastikan karena Brigadir Joshua tidak pernah bercerita terkait tabungan yang ada di rekening. Dari Moro Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Syafaati Suryo dalam Breaking News. Pemirsa, kita langsung terhubung bersama Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari Brigadir Joshua, dan kita juga akan segera, namun sebelumnya sambil menunggu konferensi pers Komnas HAM dimulai, kita akan membahas terkait Putri Chandrawati yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ini jadi akhir skenario Verdi Sambo dan bagaimana langkah hukum keluarga Brigadir Joshua selanjutnya? Sudah terhubung bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Selamat sore Pak Kamarudin. Selamat sore Mbak, selamat sore juga buat pemirsa iNews TV dimanapun mereka berada. Ya, Pak Kamarudin, polisi telah menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dan disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Kamarudin? Betul, saya yang meminta supaya Ibu Putri segera dijadikan tersangka dengan dugaan pasal 340 junto pasal 5556. Mengapa saya meminta itu kepada Kabareskrim, Dirtipidum sama Dirtipitexus pada hari Selasa yang lalu pukul 11, karena Ibu Putri melalui penasihat hukumnya dalam tanda petik Patra MJ terus menyebar hoax tentang almarhum melakukan kekerasan seksual kepada Ibu Putri dan Ibu Putri diam-diam saja. Saya sudah menawarkan beberapa kali untuk bertemu Ibu Putri untuk mendengar curahan hatinya, apakah hoax yang disebarkan oleh Patra MJ ini benar-benar dari dia atau bukan. Saya memahami Patra MJ adalah lulusan daripada ESSEC University atau International ESSEC University, tetapi tidak harus melulu menyebar seks atau memfitnah almarhum melakukan fitnah-fitnah tentang melakukan kekerasan seks, walaupun sudah terbantahkan tapi dia tidak mau berhenti. Dan saya sudah peringatkan beberapa kali waktu tatap muka baik di TVRI maupun di tempat lain, tetapi yang bersangkutan terus mengatakan bahwa kekerasan seksual itu terjadi, bahkan itu kata dia sesuatu yang tidak bisa dibantahkan. Tetapi celakanya beberapa hari lalu dia diwawancarai oleh Rosi dari Kompas TV, dia mengatakan dia kena prank, bahkan dia tidak pernah bertemu Ibu Putri, dia hanya membaca komik, yaitu berkas hasil karang-karangan staf ahli Kapolri, lalu dia berkesimpulan dengan membaca komik ini bahwa telah terjadi kekerasan seksual. Masa seorang advokat lulusan International ESSEC University hanya berpedoman pada komik saja tapi sudah yakin terjadi kekerasan seks? Ini kan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, supaya hoax ini berhenti dan tidak ada lagi tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah kepada almarhum sehingga melukai hati daripada klien saya selaku ayah ibunya, maka Ibu Putri ini harus dijadikan tersangka, walaupun Kabareskrim, Dirtipidum, dan Dirtipitexus mengatakan, "Bang, bagaimana anaknya? Dia kan punya anak masih umur di bawah 5 tahun. Oleh karena itu saya kasih solusi.
saya bersedia mengadopsi anaknya dan berjanji membesarkan serta menyekolahkan nanti sampai tingkat sekolah S3 atau doktor begitu kira-kira. Ya, Pak Kamarudin, apakah menurut Anda jumlah tersangka hanya cukup kepada Putri Chandrawati saja atau masih ada pihak lain yang menurut Anda juga terlibat dan harus ikut dipidana? Seluruh orang yang 63 yang telah diperiksa yang terbukti terkena suspek itu, yaitu menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, atau merusak barang bukti, atau melakukan permufakatan jahat, itu harus dijadikan tersangka semua supaya ada kepastian hukum. Dan bila perlu nanti jika mereka terbukti bersalah harus diberhentikan dari kepolisian supaya polisi yang baik itu tidak ikut kena fitnah. Karena kita juga punya tanggung jawab untuk merebut kembali Polri dari tangan mafia. Jangan sampai gara-gara pekerjaan 1-2 orang mengabdi kepada mafia, tetapi institusi Polri jadi rusak. Kita punya tanggung jawab melindungi Polri. Saya sendiri dari dulu mengatakan saya punya kewajiban moral melindungi Polri supaya Polri ini menjadi polisi yang humanis, yang dekat dengan rakyat, sehingga atas fungsi dan perannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat terpenuhi. Sebagaimana amanat konstitusi, amanat undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, dan amanat undang-undang lainnya. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin mereposisi Polri ini jangan lapis seperti sekarang, karena Polri sekarang itu selain juga dikuasai oleh politisi berkuasa, juga dijajah atau disandra oleh para mafia dengan hantaran-hantarannya itu. Dan saya sudah merancang dan mengusulkan kepada Presiden supaya gaji daripada Polri ini minimal 25 juta 1 bulan, dan yang sudah menjabat sebagai jenderal ratusan juta per bulan, dengan catatan tidak boleh lagi mengabdi kepada para mafia-mafia itu, begitu Mbak. Iya, Pak Kamarudin, terkait kamera pengawas yang sebelumnya disebutkan hilang dan rusak akhirnya ditemukan. Apa harapan Anda terkait pemeriksaan CCTV yang menjadi bukti vital ini? Harapan saya karena CCTV itu disambar petir dan dekordernya dicuri, maka tolong jadikan dong tersangka petir itu dan yang mencuri dekordernya itu. Dan buatkan berita acara bahwa petir telah mengembalikan kembali CCTV yang sudah disambarnya itu. Demikian juga dekordernya. Jadi nggak jelas pertanggungjawabannya. Jangan ketemu CCTV-nya tapi petirnya tidak dijadikan tersangka. Begitu Mbak. Iya, Pak Kamarudin, pihak Anda juga membuat ada total 5 laporan terhadap Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Hingga saat ini bagaimana kelanjutannya? Betul, setelah Patra Mjen dan kawan-kawan rajin menyebar hoax setiap hari, maka kemarin saya sudah berangkat ke Jambi menyiapkan 5 lagi surat kuasa, ditambah yang pertama jadi total 6, untuk mempidanakan atau memproses secara hukum baik pidana maupun perdata orang-orang yang terus menyebar hoax, baik dari lembaga kepolisian, dari Komnas HAM, dari pihak pengacara Putri Sambo atau Putri Chandrawati, termasuk dari lembaga lainnya. Apalagi yang diduga akibat menerima amplop-amplop atau gratifikasi sehingga mereka begitu bersemangat dan bernafsu untuk terus menyebar fitnah kepada almarhum Brigadir Joshua. Bedanya mereka dapat amplop atau dapat uang-uang gratifikasi untuk melancarkan fitnah. Kalau saya ini kebalikannya, saya membiayai perkara ini 100%, pakai uang dari dompet saya supaya jangan sampai ada adagium nanti gara-gara uang tidak terdapat keadilan dan kepastian hukum. Jadi saya ibaratnya bersedia membiayai semua perkara-perkara ini, dan ada ratusan perkara lain saya biayai walaupun saya tidak kaya. Jangan sampai orang berpikiran bahwa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya itu hanyalah milik konglomerat atau orang kaya. Tetapi saya memastikan bahwa orang paling miskin sekalipun harus mendapatkan keadilan. Begitu. Ya, lalu bagaimana upaya pemulihan nama baik almarhum Brigadir Joshua yang pada awal mula kasus ini terkuak sempat disebutkan melecehkan Putri Chandrawati? Betul, saya sudah mengajukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan supaya pada tanggal 17 Agustus yang kemarin, yaitu tepat pada perayaan 77 tahun Indonesia Merdeka, supaya memulihkan harkat dan martabat serta nama baik daripada almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat,
tetapi sangat kita sayangkan tidak diperhitungkan. Saya juga sudah mengusulkan supaya terhadap rumah dinas, yaitu rumah dinas Kadif Propam, supaya dijadikan museum untuk mengenang betapa jahatnya institusi kepolisian karena dikuasai oknum-oknum yang mengabdi kepada mafia, supaya di situ nanti tergambar bagaimana perencanaan pertama mereka mengabdi kepada mafia, kemudian merencanakan pembunuhan karena terancam mafia itu, kemudian terlibat di situ penyebar hoax antar lembaga, ada lembaga negara yang terlibat di situ, mulai daripada Polri, kemudian Kompolnas, Komnas Perempuan, Komnas HAM, demikian juga LPSK. Kemudian terlibatlah di situ nanti penasihat hukum yang membongkar semua perkara ini dengan terus-menerus walaupun ditentang oleh 5 lembaga negara. Kemudian terlibatlah di situ nanti para wartawan membongkar perkara ini secara terus-menerus. Terlihatlah di situ nanti mak-mak, terlihat keluarga Brigadir Joshua dan sebagainya, sampai terlibat nanti seluruh warga negara Indonesia kena prank atau kena bohong oleh Verdi Sambo dan kawan-kawan. Pada akhirnya nanti terlihat dari situ Presiden beberapa kali mengatakan buka seterang-terangnya. Terlibat juga nanti di situ peran daripada Menko Polhukam, Menko Marinvest, Panglima TNI, PPATK dan sebagainya, sehingga nanti ini menjadi kenangan yang tidak akan terjadi lagi di institusi kepolisian di kemudian hari. Itulah kira-kira. Ya, Pak Kamarudin, salah satu yang saat ini menjadi sorotan adalah transaksi uang senilai 200 juta rupiah di rekening Brigadir Joshua. Sampai saat ini sudah sejauh mana pengusutannya, Pak Kamarudin? Betul, berdasarkan penelusuran saya, khususnya berdasarkan laporan intelijen saya, pada tanggal 11 Juli 2022 atau 4 hari pasca dibunuhnya, 3 hari pasca dibunuhnya almarhum. Pak Kamarudin, mohon maaf kita tahan sejenak, kita langsung menuju ke kantor Komnas HAM untuk melihat persiapan konferensi pers yang akan digelar di kantor Apakah Komnas dengan saya HAM. sudah selesai? Mohon ditunggu Pak Kamarudin, nanti kita lanjutkan setelah Komnas HAM. Komnas HAM dan Komnas Perempuan memberikan pernyataan sebagai berikut. Silakan, Bu Amin. Terima kasih, Mbak Sandra. Ya, pertama Komnas HAM dan Komnas Perempuan menghormati kewenangan penyidik yang menetapkan Ibu PC sebagai tersangka atas peristiwa tewasnya Brigadir J. Tentu penetapan sebagai tersangka ini telah melalui proses yang panjang, ya. Kemudian yang kedua, penetapan Ibu PC sebagai tersangka atau dalam bahasa kami adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, di mana di dalamnya adalah juga bagian dari perempuan yang berhadapan dengan hukum, memiliki sejumlah hak yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di antaranya tentu hak untuk melakukan pembelaan diri, praduga tidak bersalah, kemudian hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari proses untuk melakukan pembelaan diri, kemudian hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan hak atas kesehatan. Dan dalam konteks inilah kami mengharapkan dan merekomendasikan agar hak-hak Ibu PC sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum ini dihormati dan dipenuhi oleh negara. Selanjutnya silakan Kak Rini. Ya, terima kasih Ami. Saya lanjutkan yang ketiga. Poin ketiga adalah mengingat kondisi psikologis Ibu PC, sebagaimana juga disimpulkan dari pemeriksaan dan observasi LPSK, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mendorong agar pendampingan psikolog dan psikiater sebagai bagian dari hak atas kesehatan tetap dilakukan. Selain merupakan bagian dari upaya pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, sejak awal proses hukum hingga persidangan dan pasca putusan pengadilan. Proses pendampingan psikologis akan memungkinkan Ibu PC untuk memberikan keterangan sehingga memperlancar proses hukum kasus ini. Yang keempat, Komnas HAM dan Komnas Perempuan akan melakukan pemantauan
untuk memastikan negara melalui aparat penegak hukum menghormati dan memenuhi hak-hak Ibu PC sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Dan yang kelima, untuk kelanjutan pemeriksaan Komnas HAM dan Komnas Perempuan masih akan terus berproses dan melanjutkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Demikian pernyataan dari Komnas HAM RI dan juga Komnas Perempuan dari tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI dan Komnas Perempuan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sandra. Baik, terima kasih Mbak Rini, terima kasih Mbak Ami untuk paparan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, kami sebagaimana dinyatakan tadi, kami sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Kami juga mengingatkan tentang hak-hak dari Ibu PC, namun kami juga ingin mengingatkan pada semua pihak, termasuk Ibu PC juga, untuk tetap terbuka dan jujur dalam proses ini agar proses hukum ini tidak berkepanjangan. Saya rasa kita semua juga sudah tahu beberapa kali proses menjadi berputar-putar karena ada banyak informasi yang berubah-ubah. Kiranya ke depan semua informasi lebih terang benderang dan semua pihak bisa lebih menghormati juga hak-hak dari semua orang, tapi terutama juga hak-hak dari baik korban maupun tersangka. Demikian pengantar dari kami. Saya kembalikan kepada Mbak Nina. Silakan. Baik, terima kasih. Demikianlah konferensi pers dari Komnas HAM RI dan Komnas Perempuan. Mungkin kami akan membuka 3 pertanyaan. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan pada kolom chat yang tersedia. Ya, apakah ada yang ingin menanyakan, Bapak Ibu serta rekan-rekan media? Ini pertama kita sudah ada satu pertanyaan dari Lia Hutasoid dari IDN Times. Yang kedua adalah Mas Eka Yuda dari Tempo. Dua pertanyaan ini dari IDN Times. Izin bertanya Ibu-Ibu, terakhir Ibu Teresia berpendapat bahwa dugaan peristiwa KS terhadap Ibu P masih perlu diperdalam. Bagaimanakah kelanjutannya? Ini mau satu persatu atau bagaimana Bu? Sekaligus saja. Yang kedua pertanyaan dari Eka Tempo, apakah Ibu PC tetap dimintai keterangan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan? Mungkin untuk pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Ibu Teresia. Ibu Nan menjawab. Ya, terima kasih Mbak Lia ya untuk pertanyaan terkait dengan rencana pendalaman. Memang waktu itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan berencana untuk melakukan pendalaman, tetapi karena ada penetapan ini, tentu saja kami harus melakukan koordinasi ulang terkait dengan bagaimana kelanjutannya. Jadi mohon menunggu untuk proses koordinasi ulang ini, mengingat situasi dan kondisi yang berubah ya. Begitu mungkin pernyataan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Teresia. Untuk pertanyaan kedua, mungkin Ibu Sandra, pertanyaan dari Tempo, apakah Ibu PC tetap dimintai keterangan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan? Ya, kami tetap sesuai rencana akan meminta keterangan dari Ibu PC, dan saat ini kami masih berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk memastikan tempat dan waktu. Demikian rekan-rekan media, apakah masih ada satu pertanyaan lagi?
Ya, mungkin ini terakhir teman-teman media dari oke. Karena yang masuk dari iNews, pertanyaan dari Dedi Prasetya Sistem dari iNews, setelah Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana, apakah Komnas HAM dan Komnas Perempuan akan tetap mendalami dugaan pelecehan kami? Kami persilakan Bu Ami. Iya, jadi gini, yang harus sama-sama kita pahami untuk membaca kasus ini secara utuh, tentu kita harus meminta keterangan dari Ibu PC dalam posisinya sebagai apapun. Baik ia sebagai saksi, sebagai tersangka, atau pendalaman dari dugaan terjadinya kekerasan seksual. Ya, jadi itu tetap harus dilakukan. Nah, yang membedakan adalah kepolisian memeriksa atau kasus ini konteksnya untuk penegakan hukum ya, untuk peradilan pidana. Sedangkan Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk melihat apakah di dalam kasus ini ada pelanggaran HAM, baik termasuk pelanggaran dalam proses hukum ya, atau penegakan hukum kasus ini. Jadi kalau ditanya apakah karena Ibu PC ini dijadikan tersangka, lantas seluruh pengumpulan fakta, seluruh upaya-upaya pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM maupun Komnas Perempuan dihentikan, tentu tidak. Karena berbagai upaya itu sudah dilakukan dan kita harus mendapatkan gambaran yang utuh. Dan mendapatkan gambaran yang utuh itu juga harus mendengarkan keterangan dari Ibu P yang kita tahu bahwa dalam posisi ini, di dalam kasus ini, dia adalah orang yang ada di dalam peristiwa pidana ini. Jadi tentu itu akan tetap dilakukan. Namun seperti tadi disampaikan oleh Kak Rini dan Bu Sandra, untuk prosesnya kami masih dalam proses koordinasi dan konfirmasi kapan dan bagaimana meminta keterangan terhadap Ibu PC. Baik, demikian. Terima kasih Bu Ami. Rekan-rekan media, saya rasa pertanyaan berikutnya juga masih sama dan kami telah hanya membuka 3 pertanyaan yang telah berakhir sesi tanya jawab. Selanjutnya kami kembalikan kepada kasih dan mari terus bekerja sama untuk bisa mengungkap kebenaran, mewujudkan keadilan dan tentunya dengan proses yang terbuka, proses yang adil dan jujur. Terima kasih sekali lagi, selamat bekerja untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat malam. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Ya pemirsa, itu dia tadi keterangan yang disampaikan oleh Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan menanggapi penetapan tersangka Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, di mana Komnas Perempuan menyebut bahwa dalam menjunjung asas praduga tak bersalah, Komnas Perempuan mendorong adanya jaminan bahwa Putri Chandrawati meskipun menjadi tersangka tetap mendapatkan hak pendampingan hukum, kontrol kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian juga Komnas HAM meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini terbuka, termasuk Putri Chandrawati diminta agar tetap kooperatif untuk membuat kasus ini menjadi terang benderang. Dan selain itu pemirsa, Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga akan terus melanjutkan pemeriksaan dengan terus berkoordinasi bersama dengan Polri. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.